Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saskia Tamam Prasasti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai sistem hukum yang ada di negara Singapura. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hukum kawasan dan perbandingan hukum pembelajaran jarak jauh Universitas Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem hukum nasional Singapura. Sebelumnya, saya akan memberikan sejarah singkat mengenai sejarah Singapura. Singapura merupakan suatu negara kecil yang berada di kawasan Asia Tenggara yang beribukotakan Singapura. Negara kecil ini yang tidak kaya akan sumber daya merupakan negara bekas jajahan dari Inggris. Oleh karena itu, tidak sedikit sistem pemerintahan yang dipakai oleh Singapura ini mirip dengan sistem pemerintahan yang ada di Inggris. Pada awalnya, Singapura berada di dalam Federasi Malaysia hingga pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura memutuskan untuk memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Hal ini dikarenakan seorang Lee Kuan Yew yang pada saat itu merupakan Perdana Menteri yang berasal dari Partai People Action atau yang sering disebut PAP, yang sejak pada tahun 1959 merupakan partai yang sangat mendominasi di Singapura. Lalu siapakah Lee Kuan Yew ini? Lee Kuan Yew adalah seorang pemimpin yang bersifat otoriter yang mana menjabat sebagai Perdana Menteri yang berasal dari Partai People Action Party atau PAP sejak pada tahun 1959, merupakan partai yang sangat mendominasi di Singapura. Selama 30 tahun Lee Kuan Yew ini menjabat, yang menciptakan partai PAP sangat mendominasi dan banyaknya hak warganya yang dirampas, seperti mengekang kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat, serta mengekang kebebasan media dalam kontrol percetakan dan publikasi kepada masyarakat. Namun, berkat gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew yang otoriter ini, dapat mengantarkan banyak kemajuan bagi Singapura. Yang awalnya Singapura merupakan negara kecil yang minim akan sumber daya alam, menjadi negara maju yang memanfaatkan sumber daya manusia dalam mengembangkan strategi ekonomi berupa impor melalui industri dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini diterapkan oleh Lee Kuan Yew karena ia merupakan pemimpin yang menerapkan disiplin politik yang tegas, yang seperti contohnya membudayakan pemerintahan bersih dari korupsi. Lalu pada November 1993, Undang-Undang Pemberlakuan Hukum Inggris diberlakukan sebagai perundang-undangan yang sangat penting bagi Singapura. Undang-undang ini merupakan langkah yang penting bagi Singapura dalam pembaharuan sistem hukum mereka. Undang-Undang Pemberlakuan Hukum Inggris ini berusaha memperjelas dalam pemberlakuan hukum Inggris, terkhususnya dalam Statuta Inggris di Singapura. Dalam undang-undang ini juga menegaskan bahwa tidak adanya undang-undang bawahan Inggris yang menjadi bagian dari hukum Singapura, terkecuali yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Lalu, seberapa pentingkah undang-undang pemberlakuan hukum Inggris ini bagi Singapura? Yang pertama yaitu menghilangkan ketidakpastian mengenai keberlakuan hukum Inggris di Singapura. Lalu yang kedua, mengurangi ketergantungan Singapura pada hukum peninggalan Inggris. Yang ketiga, membuat hukum perniagaan Singapura bebas dan tidak bergantung pada perubahan legislatif Inggris di masa yang akan datang. Pemberlakuan undang-undang ini merupakan salah satu perwujudan yang paling penting dari sebuah konsensus nasional Singapura. Pemberlakuan ini sejak tahun 1903 menandai datangnya era sistem hukum di Singapura. Lalu Konstitusi Singapura atau The Republic of Singapore Independence Act 1965. Singapura mempunyai konstitusi yang tertulis dan menganut sedikit dari rule of law yang menjadi hukum tertinggi di Singapura. Konstitusi tidak dapat diubah tanpa adanya dukungan dari 2/3 anggota parlemen pada pembacaan kedua dan ketiga. Presiden dapat meminta pendapat tentang isu-isu konstitusional dari pengadilan yang terdiri tidak kurang dari 3 hakim pengadilan agung. Konstitusi ini disahkan oleh parlemen pada tanggal 22 Desember 1965 dan dibuat retrospektifnya pada tanggal 9 Agustus 1965.
Lalu di Singapura terdapat 3 sumber hukum. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada presiden yudisial, lalu yang ketiga ada hukum adat. Sistem pemerintahan. Singapura menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer yang berdasarkan pada Westminster, yang mana seorang presiden merupakan kepala negara Singapura. Kemudian terdapat seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan bersama kabinetnya. Pada saat ini, presiden yang menjabat adalah Halimah Yacob, lalu seorang Perdana Menteri yang menjabat pada saat ini adalah Lee Hsien Loong. Berdasarkan konstitusi Singapura sebagai hukum tertinggi dari Singapura, menempatkan 3 organ negara sebagai kerangka dasar, yaitu yang pertama ada eksekutif, yang kedua legislatif, lalu yang ketiga ada yudikatif. Yang pertama eksekutif. Eksekutif ini terdiri dari 3, yaitu presiden, kabinet, dan jaksa agung. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan presiden memiliki wewenang dalam memberikan hak veto atau menolak anggaran pemerintahan dan pengangkatan jabatan publik. Lalu yang kedua ada kabinet. Kabinet terdiri atas Perdana Menteri dan juga menteri yang dipilih dari antara anggota parlemen dan bertanggung jawab atas arahan umum dan kendali pemerintahan dan bertanggung jawab pada parlemen. Lalu yang ketiga ada jaksa agung. Jaksa agung adalah penasihat hukum utama pemerintah dan memiliki kuasa dan keleluasaan untuk menuntut pelanggar. Lalu yang kedua adalah badan legislatif. Presiden dan parlemen merupakan otoritas legislatif yang bertanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang. Parlemen itu terdiri dari anggota parlemen dipilih, lalu ada non-konstituensi dan dinominasikan. Persetujuan presiden diperlukan untuk semua rancangan undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Juga presiden dapat atas kebijaksanaannya sendiri dan juga dapat menahan persetujuan untuk rancangan undang-undang tertentu. Lalu yang ketiga ada badan yudikatif. Badan ini berisikan kekuasaan kehakiman di Singapura dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga pada pengadilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung di Singapura ini terdiri atas pengadilan banding yang mengurusi di dalam bidang pidana dan dalam bidang perdata, serta pengadilan tinggi yang mengurusi bidang pidana dan dalam bidang jurisdiksi sipil. Mungkin sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua.